Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menerangkan tentang senyawa hidrokarbon. Penggolongan senyawa berdasarkan asalnya ada senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup, anorganik yang berasal dari alam di luar makhluk. Tetapi sejak tahun 1628, Tricolour mensintesis urea tanpa ginjal manusia. Sejak saat itu, penggolongan berdasarkan sifat dan struktur senyawa. Perbedaan senyawa organik dan anorganik lihat pada tabel di sini. Ya. Jadi senyawa organik, anorganik terhadap pemanasan ini. Kalau organik mudah terurai, kalau anorganik stabil di leburnya. Kalau organik rendah, kalau yang anorganik ada yang tinggi tetapi rendah. Kemudian organik itu mudah larut dalam pelarut non polar, sedangkan anorganik mudah larut dalam pelarut polar. Kalau organik kurang reaktif dan bereaksi dengan lambat, kalau anorganik reaktif dan umumnya bereaksi dengan cepat. Kemudian kalau organik mempunyai rantai atom karbon, kalau anorganik tidak mempunyai rantai karbon. Kemudian kalau di senyawa karbon itu dengan makan sampel senyawa karbon, reaksi menjadi sampel tambah oksidator menjadi CO2 dan H2O. Ini pada gambar ini bisa dilihat kan. Kemudian kalau kita contohkan di sini pada identitas senyawa karbon ini, kalau membuktikan CO2 tambah air kapur, maka air kapur jadi keruh yang tadinya bening. Kemudian kalau untuk membuktikan H2O dengan kertas kopar yang warnanya biru muda, biru asalnya menjadi merah muda. Selanjutnya, kalau atom karbon itu dengan 6C12, maka rumusnya S2, 2S2, 2P2, periode 2, golongan 4A. Maka keistimewaan dari senyawa atom karbon itu pertama mempunyai mempunyai 4 elektron valensi. Atom karbon relatif kecil. Selanjutnya juga dikatakan bahwa atom karbon memiliki rantai karbon. Kemudian kita lihat di sini kedudukan atom karbon. Kalau atom C primer terikat langsung pada satu atom karbon lainnya. Sekunder terikat langsung pada 2 atom karbon lainnya. Tersier terikat langsung pada 3 atom karbonnya. Kuaterner terikat langsung pada 4 atom karbon lainnya. Senyawa karbon itu tersusun dari hidrogen dan karbon. Berdasarkan bentuk rantainya ada alipatik, alisiklik, dan aromatik. Dan berdasarkan jenis ikatan ada alkana, alkena, dan alkul. Berbagai macam bentuk ikatan pada rantai karbon itu lihat di sini ada tunggal, ada rangkap 2, ada rangkap 3, ada melingkar tunggal, ada aromatik. Kemudian pengolahan hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya itu ada jenuh dan tak jenuh. Jenuh itu alkana tunggal, kemudian alkena dan alkuna tidak jenuh atau tak jenuh. Selanjutnya alkana itu senyawa karbon jenuh ikatan tunggal. Ya. Di sini dikatakan unsur-umumnya CnH2n plus 2. N itu jumlah atom karbon. Direct homolog yaitu satu kelompok senyawa karbon yang sama dan sifat yang mirip. Nah, seperti ini metana, etana ini mirip semua. Jadi ini CnH2n plus 2. Ini senyawa. Ya, titik lebur, titik didihnya makin panjang, berarti di sini makin meninggi, titik didihnya juga demikian, massa demikian. Kalau C1, C4 ini gas, C5 sampai dengan C14 di sini bentuknya cair, ya. Yang kalau makin banyak berarti akan bentuknya padat. Sifat tarik homolog mempunyai sifat kimia yang mirip, mempunyai rumus yang sama, perbedaan MR antara sumberutannya sebesar 14. Ya, makin panjang rantai karbon makin tinggi titik didih. Tata nama alkana memilih rantai ini terpanjang dulu, kemudian memberikan penomoran, selanjutnya memberi nama cabang-cabangnya. Cabangnya alkyl CnH2n plus 1. Untuk melengkapi penamaan, nama cabang ditulis dan diikuti nama rantai induk, tulis nama cabang dan awalan angka tepat cabang terkait. Di antara angka dan angka diberikan koma, dan di antara angka dan huruf diberikan strip. Jika terdapat cabang yang berbeda, cabang diurutkan menurut abjad. Contohnya seperti ini diambil C terpanjangnya adalah 6, berarti heksana, ada cabang di nomor 2, dan nomor 5, cabangnya dekatan di sini adalah 2,2,5 trimetil heksana. Kemudian ada ketiga itu etil karena alfabet jadi 3 etil 2,2,5 trimetil heksana. Isomer alkana senyawa karbon punya rumus molekul sama tapi punya rumus struktur berbeda. Ya,
di sini contoh ini N-butana dan ini 2-metil-propana. Di sini contoh rumus molekul ini dikatakan bahwa dari tabel C4H10 isomernya ini ada 2, C512 ada 3, dan seterusnya. Semakin banyak jumlah atom karbon penyusun alkana, semakin banyak jumlah isomernya. Sifat alkana parafin kurang reaktif, jadi semakin banyak karbon semakin berkurang kereaktifannya. Kemudian ini C1C4 wujud gas, C5 C2 berwujud cair, C18 CN berwujud padat. Larutan dalam air, semua hidrokarbon suka larut dalam air dan lebih mudah larut dalam laut yang poros seperti CCl4. Titik leburnya, titik didih lebur relatif rendah, semakin banyak karbon atau semakin panjang rantai antar karena semakin tinggi titik didih dan lebur. Jadi untuk jumlah atom yang sama, isomer dengan rantai karbon mempunyai titik didih dan titik lebur lebih tinggi daripada isomer dengan rantai karbon bercabang. Semakin jauh pada rantai karbonnya, semakin rendah titik didih dan titik lebur. Ya, isomer alkana ini heksana ada heksana, 2-metil-pentana sama-sama itu 3-metil-pentana, jadi dia dikatakan bahwa ini contoh isomer yang ada pada senyawa alkana. Sumber alkana kegunaannya sebagai bahan bakar, pelarut, sumber hidrogen, pelumas, bahan baku industri. Ini komponen utama dari gas alam dan minyak. Jadi bahan baku sintesis senyawa. Kemudian reaksi pada alkana ada reaksi pembakaran dengan gas O2, menghasilkan penghasil sempurna, menghasilkan CO2 dan H2O, pembakaran menghasilkan CO dan H2O. Kemudian pada ada reaksi substitusi penghasil atom H oleh gugus atom lain. Selanjutnya contohnya ini C4Cl2 jadi CH3Cl plus HCl. Ada reaksi perenggan cracking, perenggasan bentusan rantai karbon menjadi potongan yang lebih pendek. Contohnya C4H12 jadi C716 dan C714. Akhirnya karena tak jenuh, ikatan rangkap 2. Di sini urusannya H2N, jumlah atom karbonnya itu ya N itu. Contohnya alkena ini contohnya adalah etena dan tata nama alkena memiliki rantai induk, memiliki penamaan, memberikan nama cabang, memberikan nama penamaan, posisi ikatan rangkap ditentukan dengan awal angka yaitu nomor dari atom karbon, beri ikatan rangkap yang berdasarkan nomor atom. Nah, perhatikan penamaannya di sini contoh N-butana, 2-butena, ya ini juga sama. Kemudian isomer alkena yaitu ada contoh ini 2-metil 1 pentena, ini 3-metil 1 pentena, ini juga sama isomer posisi. Ada yang dalam terpenuhi rumus molekul sama. Dan isomer geometri di sini senyawa berada dalam perempatan sekitar rata-rata punya rumus molekul sama. Ini contoh cis dan trans. Ya, ini gugus terletak pada sini yang sama, kautan gugus terletak pada secara berseberangan. Alkuna senyawa dokumen tak jenuh, kita rangkap 3, CnH2n-2 jumlah atom karbon. Kata nama alkuna sama alkana tapi akhirannya diganti dengan U. Contohnya di sini adalah 2-metil 3 heksa. Titik didih antara alkena dan alkuna, lihat di sini alkena dan alkuna jadi dikatakan punya pengaruh yang berbeda. Selanjutnya reaksi alkena reaktif dibandingkan alkana karena adanya ikatan rangkap. Ini pembangunan gas oksigen, kemudian reaksi polimerisasi, reaksi molekul sederhana menjadi molekul besar. Kemudian ini contohnya seperti pada senyawa CH2. Kemudian reaksi adisi penyusunan ikatan rangkap, adisi hidrogen, ini namanya hidrogen, adisi klorin, kemudian adisi HCl. Jadi aturan Markov-Nikov, jika atom karbon terikat pada mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, atomnya akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat itu. Kegunaan alkena dan alkuna, plastik, teflon, gelas karbit. Demikian yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.